Halo, di video ini saya akan menunjukkan trik keamanan pada Xiaomi 17 Ultra. Oke, mari kita mulai dengan mengatur kunci layar karena itu adalah tingkat utama dari keamanan kita dan wajib dimiliki. Untuk menambahkannya, buka pengaturan gulir ke bawah sampai Anda menemukan sidik jari, data wajah, dan kunci layar. Sekarang cukup ketuk bagian itu. Dan sekarang klik salah satu mode yang tersedia. Bisa berupa pola, pin, atau kata sandi, terserah Anda ingin menggunakan yang mana. Misalnya saya akan memilih pola. Pertama tentu saja harus memuat dulu. Jadi sekarang klik mengerti. Dan tentu saja buatlah kata sandi yang akan Anda ingat, karena jika Anda lupa kata sandinya, Anda akan dipaksa untuk mereset perangkat ke mode pemulihan dan Anda akan kehilangan semua data Anda. Jadi buatlah kata sandi yang mudah Anda ingat. Jika berbicara tentang pola, kita perlu menghubungkan setidaknya 4 titik untuk membuatnya. Jadi, gambar pola Anda. Klik hapus untuk mengulang. Jika ingin menyimpan, gambar ulang, lalu klik konfirmasi. Ini hal yang sangat mudah. Sekarang ponsel memberitahu kita bahwa kita juga dapat menambahkan sidik jari, jadi mari kita lakukan. Mari kita klik tambah, klik rekam, klik mengerti, dan pemindai ditempatkan tepat di sini di layar kita. Dan sekarang kita hanya perlu menunjuknya. Kemudian, Anda dapat memutar jari Anda di atas sensor tersebut. Namun, Anda juga bisa mengangkatnya sejenak, lalu meletakkannya kembali, dan kemudian menunggu beberapa saat hingga terdaftar. Ini dia. Klik selesai. Dan sekarang berhasil. Biar saya tunjukkan, mari kita mulai dengan pola yang normal. Cukup gambar saja, ledakan. Ponsel terbuka kuncinya. Hal yang sama juga akan terjadi pada sidik jari. Semuanya berfungsi dengan baik. Oke, kita sudah mengatur hal terpenting, yaitu sidik jari dan tentu saja kunci layar. Masuk ke pengaturan lalu ke sidik jari dan data wajah. Anda bisa menambahkan fitur buka kunci wajah, tapi saya sendiri kurang begitu suka dengan fitur itu. Dari sini, mari langsung masuk ke keamanan dan privasi, lalu klik keamanan aplikasi terlebih dahulu. Di sini klik Google Play Protect dan kita bisa melakukan pemindaian untuk mencari aplikasi yang berpotensi berbahaya. Sebaiknya lakukan pemindaian itu secara berkala. Jika ada sesuatu yang salah, cukup ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan masalahnya. Sekarang mari kita lanjut ke buka kunci perangkat, karena di sini juga ada perlindungan dari pencurian. Ini adalah fitur yang sangat berguna. Kita punya kunci deteksi pencurian, kunci perangkat offline, kunci jarak jauh, dan fitur temukan serta hapus perangkat Anda. Saat kunci deteksi pencurian aktif, begini cara kerjanya. Jika ponsel diambil dan dibawa lari, layar akan terkunci otomatis. Fitur yang berguna, sensor gerak akan mendeteksi pencurian dan mengunci layar Anda. Jadi mari kita aktifkan fitur itu. Hal yang sama berlaku untuk penguncian perangkat offline. Saat koneksi internet perangkat Anda terputus untuk sementara waktu, layar akan terkunci. Pencuri seringkali langsung mematikan layanan internet agar tidak ada yang dapat melacak perangkat yang telah mereka curi. Itulah mengapa hal ini layak diaktifkan. Mari kita klik OK. Kami juga punya kunci jarak jauh, seperti yang saya katakan. Di sini tertulis perlu kartu SIM karena kartu SIM saya belum terpasang. Fitur ini bekerja saat perangkat hilang atau dicuri, sehingga Anda bisa mengunci layar dari jarak jauh. Jika Anda mengunjungi halaman tersebut, android.com.log, yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan nomor ponsel Anda untuk mengunci layar. Kita tidak perlu masuk ke akun Google kita. Jadi fitur ini juga layak untuk diaktifkan. Dan di bawahnya ada fitur temukan dan hapus perangkat Anda. Fitur ini juga disebut Find Hub. Dan ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk fitur ini. Kita punya aplikasi dan juga versi web, misalnya kita akan menggunakan versi web. Dan sekarang, pada pesannya, setiap langkah yang saya lakukan sekarang saat menunjukkan Find Hub, anggap saja perangkat Anda benar-benar dicuri. Setiap langkah yang saya tunjukkan, Anda hanya perlu lakukan di perangkat lain manapun. Jadi buka, misalnya kita menggunakan Chrome. Klik masuk. Dan sangat penting bagi Anda untuk masuk ke akun Google yang sama dengan yang sebelumnya Anda gunakan untuk masuk di ponsel Xiaomi Anda yang telah hilang. Oke. Kita juga bisa mengunci perangkat dari jarak jauh. Ini menemukan lokasi Xiaomi Anda, Yinqiang, dan juga menandainya sebagai perangkat yang hilang, bahkan melakukan reset pabrik pada perangkat Anda. Dengan demikian, pencuri atau orang yang tidak diinginkan tidak akan memiliki akses ke data kita. Jadi itulah mengapa ada baiknya menggunakan Find Hub jika hal itu terjadi. Oke, mari kita kembali. Sekarang mari kita lanjutkan dengan
Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian keamanan akun Anda dan klik pada pemeriksaan keamanan Google. Dan di sini kita akan bisa melihat apakah ada potensi ancaman. Dalam kasus Anda, jika ada sesuatu yang memperingatkan Anda dan Anda merasa ada seseorang yang mencurigakan, cukup ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan masalahnya. Hal yang sama juga berlaku untuk kata sandi. Saya memiliki pemeriksaan kata sandi. Dalam kasus saya dikatakan bahwa kami memiliki satu kata sandi yang lemah. Jadi ini seperti saran untuk saya bahwa saya sebaiknya mengubah sesuatu untuk saat ini. Itu untuk Facebook. Oke, dan mari kita juga klik pada sistem dan pembaruan serta pembaruan keamanan. Selalu baik untuk memiliki versi terbaru. Dalam kasus saya sudah memilikinya. Jadi saya tidak mengunduh apapun dalam kasus Anda. Jika belum punya versi terbaru, saya sarankan segera mengunduhnya. Ya, hal yang sama berlaku untuk Google di sini. Dan karena tersedia untuk diinstal, ya, saya akan klik unduh dan install. Tapi saya akan melakukannya nanti karena ada hal lain yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Baiklah. Dan hal terakhir yang ada di sini di bawah menu sistem adalah pencadangan data. Ini benar-benar salah satu hal favorit saya. Saya selalu memiliki cadangan data saya. Untuk menggunakan cadangan ini, sebenarnya ini adalah cadangan Google. Kita juga memiliki cadangan Xiaomi, cadangan lokal, dan kita bisa menyalin cadangan kita ke komputer. Saya akan tunjukkan cadangan Google dan Xiaomi karena menurut saya keduanya bekerja dengan cara terbaik. Untuk cadangan Google, pastikan foto, video, dan data perangkat lainnya sudah aktif. Jika belum, cukup ketuk bagian tersebut, aktifkan cadangan, lalu kembali. Lalu masuk ke data perangkat lain dan pastikan juga fitur ini sudah diaktifkan. Di sini Anda bisa memeriksa akun Google yang sedang Anda gunakan saat ini. Dan Anda juga perlu memiliki ruang penyimpanan yang cukup jika ingin membuat cadangan. Jika ruang tidak cukup, klik pada bersihkan ruang atau dapatkan penyimpanan. Dan untuk membuat cadangan, cukup tekan tombol hijau ini. Prosesnya sekarang akan dimulai. Proses ini akan memakan sedikit waktu, jadi kita hanya perlu bersabar. Jadi sampai jumpa setelah selesai. Oke, dan sekarang pada data perangkat lain, Anda dapat melihat bahwa cadangan telah dibuat 0 menit yang lalu. Jadi ini seperti konfirmasi tambahan bahwa semuanya berjalan dengan sukses. Itu adalah cadangan Google. Jadi sekarang mari kita langsung tunjukkan cadangannya. Anda harus masuk ke akun Xiaomi Anda jika ingin menggunakannya. Saya tinggal mengetuk itu di pengaturan, dan sekarang klik tampilkan awan. Jika ruang penyimpanan Anda tidak mencukupi, Anda hanya perlu mengklik kelola penyimpanan cloud. Dan Anda perlu misalnya menghapus sesuatu. Dalam kasus saya memiliki cadangan lama, jadi saya akan menghapusnya. Untuk mendapatkan ruang penyimpanan, baiklah. Dan sekarang untuk membuat cadangan, masuk ke cadangan dan klik cadangkan sekarang. Jika muncul pesan bahwa diperlukan izin, cukup klik OK. Lalu Anda perlu memilih secara manual hal-hal yang tidak diizinkan. Anda akan melihat sebuah daftar. Anda hanya perlu mengetuk setiap item dan klik izinkan. Ini sangat mudah dan saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Baiklah, sekarang kita sudah di level 90%. Memang biasanya prosesnya sedikit melambat di level itu, tapi jangan khawatir, prosesnya akan terus berjalan dengan baik dan akan segera selesai sepenuhnya. Nah, sekarang saya bisa menekan tombol selesai, dan prosesnya sudah selesai. Semuanya berhasil dibuat dengan baik. Oke, dan sekarang mari kita coba buka ini bersama-sama. Ya, aplikasi keamanan tersebut. Dan di sini kita bisa melakukan pemindaian keamanan. Oke, jika memang semuanya menunjukkan bahwa tampilannya sudah sangat baik, berarti itu memang benar-benar baik, tidak ada masalah. Itu artinya semuanya sudah baik-baik saja. Jika ada sesuatu yang salah lagi, cukup ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, di sini kita punya fitur-fitur umum. Kita punya ruang kedua, kunci aplikasi dan sembunyikan aplikasi. Mari kita mulai mungkin dengan kunci aplikasi.
Pilih jenis kata sandi, bisa berupa kata sandi perlindungan privasi baru, atau kamu bisa menggunakan kunci layar milikmu. Pilih aplikasi yang ingin kamu gunakan untuk kunci aplikasi. Misalnya untuk sekarang, kita pilih Facebook saja. Jika kamu membuka pengaturan di sini, kamu juga bisa mengaktifkan buka kunci dengan sidik jari dan itu juga akan berfungsi. Oke, jadi sekarang, jika seseorang ingin membuka Facebook, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengetikkan kata sandi atau memverifikasi dengan sidik jari. Jadi ini benar-benar fitur yang keren. Dan ini bisa membantu mencegah pengunjung yang tidak diinginkan di perangkat kita. Jadi mereka tidak akan bisa mengakses data-data penting kita. Sama halnya dengan menyembunyikan aplikasi. Coba sembunyikan Facebook lagi. Klik Get It. Seperti yang bisa kamu lihat nih, aplikasi tersebut menghilang dari layar utama. Dan untuk mengakses aplikasi yang tersembunyi, kamu hanya perlu berada di layar utama. Cukup renggangkan jari-jari. Kalau tidak salah, ya, renggangkan saja. Di sini kita bisa lihat semua aplikasi tersembunyi. Hal terakhir yang memiliki kaitan erat dengan fitur keamanan adalah second space. Pada dasarnya, nantinya kita akan memiliki layar utama tambahan. Dan ini terasa seperti ada sistem di dalam sistem. Kita hanya perlu klik pada Go to Second Space. Oh, saya benar-benar tidak tahu kalau ruang kedua tersebut ternyata sudah dibuat sebelumnya. Oh, sepertinya itu artinya saya sudah lupa kata sandinya. Oke, jadi untuk sekarang saya akan melewatkannya saja. Namun dalam kasus Anda ini, izinkan saya untuk menjelaskannya secara singkat. Jika Anda mengklik buka ke ruang kedua, Anda dapat membuat ruang baru untuk aplikasi yang paling Anda butuhkan. Sebagai contoh, untuk aplikasi yang ingin Anda lindungi dari pengunjung yang tidak diinginkan, Anda dapat menambahkan foto di sana, beberapa aplikasi, dan lain sebagainya. Dan saya yakin Anda bisa menanganinya sendiri. Selain itu, jika Anda tertarik dari Play Store, Anda bisa mengunduh beberapa aplikasi antivirus pihak ketiga untuk melindungi data Anda. Dan tentu saja sebelum mengunduh apapun, ada baiknya Anda memeriksa ulasan tentang aplikasi yang ingin Anda pasang. Jadi tidak akan terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Tentu saja, hindari tautan mencurigakan yang dikirimkan kepada Anda. Jangan kunjungi halaman yang tidak Anda kenal untuk melindungi ponsel Anda. Baiklah, itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan subscribe.